2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saya Mas Duki dari SMP Negeri 4 Mesuji Makmur. Saya Muhammad Nurdin dari SMP Negeri 2 Air Sugihan. Saya Bambang Supriyadi dari SDN Negeri 1 Sidomulyo, Kecamatan Sungai Menang. Saya Ira Kendi dari SMA Negeri 1 Pampangan Oki. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Siap. Lanjut. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Pak Bambang. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Bambang kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, sehat juga Bu. Gini Bu, sebelum kita mulai proses coachingnya, jadi saya berperan sebagai seorang pengamat ataupun observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi nanti. Jadi agar Ibu juga tahu, rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya mengharapkan dalam proses percakapan nanti Ibu itu sudah memaksimalkan potensi dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, selanjutnya akan percakapan tersebut menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, indikasi, terus rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan untuk mengamati Ibu. Bagaimana Ibu sudah pahami? Iya Pak, paham. Baik Bu. Kalau begitu, selanjutnya ini sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh Bu? Boleh Pak. Ya, jadi kompetisi yang mana yang Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ada dua Pak, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Pak. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Nah, dari dua kompetisi tersebut, kira-kira bagian dari kompetisi yang mana yang Ibu secara spesifikan ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi mendengarkan aktif, karena saya ingin menggali potensi, kemudian nanti coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Baik Ibu, mendengarkan aktif adalah salah satu kunci yang agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nantinya ya. Untuk pertanyaan terakhir ini, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nanti indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan Ibu nanti? Indikator yang ingin saya capai itu yang pertama, dalam coaching saya akan menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar dia dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri Pak. Ya baik Bu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi alur tirta dan kemudian ide-ide dan solusi yang dikoci bisa tergali dengan sangat maksimal sehingga dapat tercapainya dalam percakapan nanti ya
Halnya itu yang Ibu inginkan, sampaikan selebihnya. Setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan. Semoga percakapan nanti berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang Ibu harapkan atau tentukan. Terima kasih Ibu. Apakah sudah siap? Siap, Pak. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya Bu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak Mas Duki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat Bu Ira. Gimana kabarnya Bu Ira? Alhamdulillah sehat juga. Katanya ada yang ingin dibicarakan, Pak. Begini Bu, saya ini kan diberikan amanah oleh kepala sekolah sebagai ketua komunitas belajar Bu di sekolah. Nah, Ya. namun dalam pelaksanaannya ini Bu, saya sangat kesulitan untuk mengkondisikan atau mengkoordinasikan kegiatan yang mana dalam kegiatan itu masih banyak guru-guru yang belum berpartisipasi aktif Bu dalam kegiatan komunitas belajar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali. Terus juga guru-guru itu ada yang masih malu-malu untuk bisa saling berbagi praktik. Nah itu yang ingin saya bicarakan Bu. Sepertinya saya ini sangat memerlukan satu solusi gimana sih caranya ya seperti itu. Oh, jadi permasalahan Bapak itu kesulitan dalam komunitas belajar ya Pak, intinya Pak ya? Iya Bu, untuk bisa guru itu aktif dalam kegiatan itu Bu. Kita punya waktu 15-20 menit Pak ya ke Iya, depan. Nah, harapan Bapak ke depan dari perbincangan kita nanti apa Pak? Harapan saya dengan perbincangan ini Bu, saya dapat menemukan solusi dari apa yang saya rasakan Bu terkait dengan kegiatan komunitas belajar agar guru-guru itu bisa aktif di dalam kegiatan, juga dapat berpartisipasi dalam berpraktik baik Bu. Oh iya Pak. Kan Bapak sekarang sebagai ketua Kombel ya Pak ya? Iya Bu. Kalau misalnya kita ambil skala kepemimpinan Bapak sekarang itu di skala berapa Pak? Mungkin untuk di awal ini saya meratingnya itu di angka 5 Bu, masih di tengah-tengah lah. Karena saya melihatnya dengan rating tersebut guru-guru itu masih perlu mungkin sosialisasi lagi Bu untuk bisa aktif dalam kegiatan Kombel. Jadi istilah tuh masih di tengah-tengah ya Pak ya? Iya Bu. Nah nanti kalau misalnya setelah dilakukan Bapak ingin naiknya ke level berapa Pak? Harapannya setelah ini nanti kalau misalkan saya punya solusi, langkah-langkah yang akan nanti saya terapkan itu bisa di rating 8 lah gitu setidaknya. Oh, tinggi sekali, lumayan itu Pak ya. Iya dari Pak, angka harapannya 5 menuju ke angka 8. Iya, Nah, harapannya. untuk mencapai ke level 8 tersebut, kira-kira apa nih rencana atau metode yang ingin Bapak lakukan ke depannya agar bisa merubah Kombel tersebut menjadi aktif rekan-rekan gurunya itu? Untuk bisa merubah sampai ke harapan kami bisa di level 8 Bu, setiap kegiatan itu kan saya melakukan refleksi kegiatan. Kenapa guru-guru itu tidak aktif atau belum aktif, belum percaya diri untuk bisa berbagi praktik. Nah, saya melihatnya di situ langkah-langkah yang pertama itu saya sepertinya harus berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah Bu, membangun komunikasi. Terus yang kedua saya juga dapat melakukan komunikasi yang efektif kepada teman sejawat guru-guru dengan pendekatan secara persuasif yang mana mengajak bersama-sama guru bahwasanya Kombel itu tujuannya untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan kita sebagai seorang guru, juga untuk meningkatkan kegiatan prestasi belajar anak di kelas. Itu Bu, dua langkah yang mungkin akan saya lakukan Bu.
Ya, jadi bagus sekali Pak ya rencananya. Mungkin Bapak yang pertama akan melakukan refleksi, kemudian mengkomunikasikan dengan kepala sekolah ya Pak ya, Iya Bu, betul kemudian Bu. mengkomunikasikan dengan rekan Guru. guru ya, Iya Bu. supaya bisa berjalan lebih lancar. Nah, kira-kira untuk ketercapaian itu semua kapan nih Pak? Kira-kira mau dilaksanakan? Targetannya Bu, waktunya karena kegiatan Kombel itu nanti diadakan di tanggal 8 Oktober ini Bu, untuk bulan 8 Oktober. Oktober. Untuk secepatnya nanti saya akan melakukan koordinasi kembali kepada kepala sekolah dan teman sejawat. Selain kepala sekolah atau teman sejawat, adakah yang lain yang akan membantu Bapak? Yang Untuk membantu industri saya ini? itu bisa wakil kepala sekolah bidang kurikulum Bu. Nah itu sama Iya. yang jelas kepala sekolah yang paling utama Bu, untuk bisa memaksimalkan kegiatan komunitas belajar itu. Yang kedua baru dengan wakil kurikulum, baru teman-teman sejawat itu sendiri. Jadi ada 3 ya Pak ya Iya yang Bu, membantu. Yang pertama kepala kepala sekolah, sekolah kemudian rekan sejawat, sama wakil wakil kepala ini ya, wakil kepala kurikulum Bu, kurikulum, baru sama rekan. rekan sejawat itu. Baik Bapak, kita sudah di akhir perbincangan. Saya sudah tidak sabar untuk mendengar cerita Bapak selanjutnya, apakah berhasil ataupun tidak. Tapi saya doakan berhasil ya Pak ya, Amin, ke amin, depannya mudah-mudahan Bu, bisa doakan berjalan saya dengan bisa lancar. melaksanakan. Nah, tapi sebelumnya kira-kira nih apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Alhamdulillah Bu, setelah Ibu membantu saya dalam percakapan ini, saya dapat menemukan solusi yang secepatnya untuk bisa membantu guru-guru itu lebih aktif dalam kegiatan komunitas belajar, dan tentunya bisa saling berbagi praktik baik Bu. Itu Bu. Terima kasih banyak Bu sudah membantu saya. Baik Bapak, semoga kita bisa berbincang lagi ya Pak ya, dengan aksi yang sudah Bapak laksanakan. Pak ya. Oke, terima kasih Bu. Bapak untuk waktunya. Ya, sama-sama Bu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ira, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu Ira dengan coachingnya yaitu Pak Mas Duki. Yang terkait proses coachingnya tadi, sebelum saya sampaikan ini, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Bu ya? Boleh Pak. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang pertama ini, apakah yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi Bu? Saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching ya Pak. Dan kompetensi yang sudah saya capai yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Ya, jadi catatan saya, Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan, yaitu pada saat ngobrol tadi sudah merasa setara, tidak ada perbedaan strata, dan juga Ibu sudah ada proses kreatif, ya, proses kreatif. Selanjutnya, di mana Ibu mau berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk menyampaikan beberapa solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga Ibu mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan supervisi tadi, yang mana Ibu menyampaikan ada 2 hal, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya tuliskan sudah melaksanakan dengan baik. Yang penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwasanya Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan
tujuan, identifikasi masalah, terus kemudian rencana selanjutnya adalah tanggung jawab. Alhamdulillah gambaran secara umum dari catatan saya tadi, Ibu sudah melakukan atau melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, menurut Ibu kira-kira nih terakhir jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, Pak. Mungkin coaches tadi merasa ada sedikit yang ingin disampaikan kan, dan seharusnya saya bisa menggunakan teknik stop agar si coach ini bisa rileks menyampaikan pendapatnya, Pak. Baik Bu, dalam kehadiran penuh dan present menjadi harapan Ibu agar bisa dikembangkan ya. Saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan pada diri Ibu, tidak hanya untuk diri sendiri namun untuk orang lain agar dapat memberikan pelayanan coaching terhadap coach lebih baik. Dan saya berharap juga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu nantinya ke depannya dalam memberikan coaching. Ini terutama dalam menyampaikan dan pelayanan coach. Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirta tetap dilaksanakan ya. Ya, Pak. Terima kasih Ibu atas waktunya, proses yang sangat luar biasa dan semoga berdampak bagus untuk proses selanjutnya. Baik Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mas Duki. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bapak. Alhamdulillah luar biasa ya Pak. Kabar Pak Nurdin hari ini. Nah sebelumnya Pak Nurdin sebelum memulai coachingnya, jadi saya berperan sebagai seorang pengamat atau supervisor yang akan melihat proses coachingnya Pak Nurdin dengan Pak Bambang Supriyadi. Nah namun sebelum Bapak memulai percakapan, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya nanti Pak. Jadi agar Bapak juga tahu, rubrik penilaian yang akan saya ajukan adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Pak Nurdin sudah memiliki prinsip menjadi coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya banyak yang sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi princess atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching, jangan lupa untuk menerapkan alur tirta di dalam tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak nanti dalam proses coachingnya. Bagaimana Pak Nurdin, sudah bisa dipahami Pak? Siap Pak, bisa dipahami Bapak. Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya sebelum Bapak mulai coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Pak ya? Baik Bapak. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Begini Bapak, rubrik yang ingin saya kembangkan ada dua Bapak. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oke, luar biasa sekali Pak Nurdin. Nah, dari dua kompetensi ini Bapak kira-kira bagian mana kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Iya Bapak, rubrik
nanti yang ingin kompetensi yang spesifik ini adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dan kemudian nanti coachnya saya dapat menemukan suatu solusi yang tepat atas permasalahan yang sedang dia temui, Bapak. Oke, baik. Berarti mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya Pak ya, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nantinya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, perihal indikator pencapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan coach nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama adalah nanti dalam coach saya menggunakan alur tirta Bapak secara runtun dan kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri dan beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui, Bapak. Baik sekali ya Pak Nurdin, semoga indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait proses meliputi tirta dan kemudian ide-ide dan solusi yang dikoce bisa tergali dengan sangat maksimal sehingga dapat tercapai dalam percakapan nantinya. Hanya itu Bapak yang ingin saya sampaikan, selebihnya setelah ini silakan Bapak memulai percakapan dengan coachnya dan saya berharap proses percakapannya ini nanti dapat berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan atau pencapaian yang tentunya Bapak utarakan tadi. Terima kasih Pak Nurdin, sudah siap Pak untuk melakukan coaching? Baik Bapak, siap. Baik, silakan dimulai proses coachingnya. Saya persilahkan kepada Pak Nurdin dan Pak Bambang Supriyadi. Baik, terima kasih Pak Mas Luki. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Pak Nurdin. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Baik Pak Bambang, langsung saja ya. Sebelum kita berbincang-bincang pada hari ini, mungkin waktunya tidak banyak, mungkin sekitar 10-15 menit. Jadi dari mulai perbincangan kita ini, semoga kita bisa mengobrol lebih intens lagi ya Bapak ya. Iya. Menurut Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan pada percakapan kali ini Bapak? Gini Pak, ini masalah pembelajaran, yaitu saya merasa itu peserta didik ataupun murid saya pada saat pelajaran itu kurang antusias ataupun kurang aktif dalam menerima pembelajaran saya. Selain itu juga mungkin peserta didik yang mengerjakan tugas itu hanya berapa persen, itu sekitar 60-an persen Pak dari jumlah siswa. Oh, jadi Bapak merasa pembelajaran Bapak itu siswa Bapak melalui kurang antusias, tidak aktif, dan saat Bapak memberikan soal-soal mereka hanya beberapa persen yang menyelesaikannya ya Bapak ya, seperti itu? Ya benar Pak, seperti itu Pak. Ya, menurut Bapak, kondisi ideal siswa yang baik itu seperti apa? Maksudnya yang kondisi menurut Bapak yang siswa yang harus antusias itu seperti apa sih sebenarnya? Ya mungkin kalau kondisi idealnya yaitu mungkin anak itu aktif dan istilahnya berkolaborasi dengan teman, dengan guru, bisa mengikuti pembelajaran, dan jelas tuh anak itu bisa melaksanakan tugas yang kita berikan, Pak. Oh, seperti itu Bapak ya. Jadi yang menurut Bapak, kalau siswa yang aktif, yang antusias itu adalah siswa yang merespon apa yang kita perintahkan itu secara tepat dan responsif Bapak ya. Terus kalau kita memberikan pertanyaan-pertanyaan, mereka langsung antusias, seperti itu ya Bapak ya. Benar Pak. Dalam pembelajaran di kelas Bapak saat ini, kalau di rating saat ini Bapak ya, di rating pembelajaran Bapak itu sekarang ada di nilai berapa Bapak menurut Bapak? Kalau menurut saya pembelajaran saya itu sekitar di angka 7 Pak. 7 Bapak ya. Oh, jadi Bapak merasa pembelajaran Bapak saat ini adalah di angka ke-7 ya, 7. Ya. Kenapa nih kira-kira Bapak bisa di angka tersebut? Menurut Bapak kenapa bisa seperti itu?
mungkin saya memberi pelajaran itu terkesan monoton. Oh, Nggak mungkin media pembelajaran saya kurang menarik, terus memberikan kondisi yang kurang pas atau kurang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi tingkat respon anak itu menurun ataupun sedikit, Pak. Oh, jadi karena pembelajaran Bapak itu monoton, media pembelajaran yang kurang menarik, sehingga tidak sesuai dengan minat yang diinginkan oleh siswa Bapak sendiri, seperti itu ya Bapak ya? Iya, Pak. Nah, target ke depan setelah menemukan solusi yang Bapak hadapi sekarang, inginnya ada di angka berapa sih? Kalau di angka itu mungkin ya mendekati sempurna 9 atau 95 lah, Pak. Wah, super sekali, sangat besar Ya. Bapak ya. Ya, agar Jadi, anak itu dapat menggali potensinya sendiri, Pak. betul sekali, Pak. Jadi memang kita tuh harus cepat tanggap Bapak ya. Bagus sekali di angka 9. Nah, itu bisa di angka 9 itu kira-kira diukur dari tingkat apa Bapak? Menurut Bapak? Ya, pertama ya antusias anak itu dalam saat pembelajaran, terus ketertarikan dengan materi. Selanjutnya juga mungkin interaksi antar teman ataupun dengan guru itu lebih meningkat, Pak. Jangan hanya Iya. menunggu kita jelaskan baru anak itu bereaksi. Jadi anak-anak itu kita pancing bagaimana anak tersebut bisa mengeluarkan pendapatnya. Oh, begitu Bapak ya. Jadi bisa kita lihat pastinya dari respon anak itu sudah berubah Bapak ya, menjadi lebih aktif lagi, jadi lebih tidak monoton lagi, seperti itu Bapak ya. Ya, Pak, itu yang penting, Pak. Oke Bapak, lalu langkah-langkah apa saja yang harus Bapak lakukan agar siswa itu menjadi lebih tertarik lagi dengan pembelajaran Bapak, mereka tidak monoton lagi, dan mereka lebih aktif lagi Bapak? Mungkin salah satunya yang pertama saya akan mencoba untuk perencanaan pembelajarannya, Pak. Perencanaan pembelajaran yang berpusat pada didik dengan menggunakan salah satunya media pembelajaran yang menarik, terus mungkin kita tampilkan video-video ataupun kreasi dari internet yang membuat anak itu lebih antusias pada pembelajaran tersebut. Wah, bagus sekali Bapak, super sekali. Jadi memang benar Bapak, berarti langkah-langkahnya sangat tepat yang akan Bapak Bambang lakukan tadi melalui perencanaan pembelajaran dan menambah media yang menarik. Ya. Lalu apa yang bisa memastikan hal tersebut dapat berjalan Bapak? Ciku. Kalau pemantian belajar itu ya jelas saya juga akan salah satunya melibatkan teman ataupun konsultasi dulu bagaimana, karena teman saya itu lebih katakanlah lebih pengalaman dalam pembelajaran ini menggunakan media-media yang menarik, sehingga saya mengambil infonya ataupun sharing dengan beliau salah satunya. Oh, baik sekali. Jadi melakukan kolaborasi Bapak ya, Ya. dengan menambahkan sejawat yang pasti itu Bapak ya. Ya. Lalu kapan rencana ini akan Bapak laksanakan? Insya Allah nanti malam saya akan buat perencanaan, terus besok bertemu dengan Bu Ira, saya akan konsultasi bagaimana pembelajaran yang baik tersebut. Oh, berarti langsung Pak ya, Ya. gercep ini ceritanya. Gercep Ya. langsung kita dikerjakan nanti malam, langsung membuat media pembelajaran yang menarik Bapak ya. Lalu adakah yang perlu untuk membantu Bapak dalam melaksanakan perencanaan ini Bapak? Ya, ada sih Pak. Siapa Bapak itu yang membantu Bapak untuk melesaikan pembelajaran yang Bapak siapkan ini? Dari rekan sejawat tadi kah? Ya, rekan sejawat tadi Pak. Oke, baik Pak. Sangat super sekali yang Bapak sampaikan tadi. Jadi dari hasil percakapan kita pada hari ini, apa sih yang bisa Bapak simpulkan? Yang jelas saya akan merencanakan atau membuat rencana pembelajaran yang lebih mengasihkan, menarik,
terus mengambil banyak dari sumber untuk mengekspor peserta didik, sehingga peserta itu menjalankan pendidikan yang merdeka dan membuat peserta itu senang dalam kegiatan ekspor materi tersebut tanpa unsur paksaan, dan membuat pembelajaran atau situasi dan kondisi itu tuh lebih nyaman bagi peserta didik, sehingga kita akan menggali potensi sendiri. Bagus sekali Bapak Bambang atas yang Bapak tadi. Memang benar ya Bapak, seperti yang Bapak Bambang sampaikan tadi, kita harus menyiapkan media pembelajaran yang menarik agar siswa kita tidak monoton. Kita juga harus menyiapkan anak dengan potensi-potensi yang mereka miliki. Sangat super sekali yang Bapak Bambang sampaikan tadi. Saya berharap rencana yang Bapak Bambang siapkan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Saya menantikan cerita selanjutnya dari Bapak Bambang dari hasil perencanaan yang Bapak siapkan ini. Semoga kita dapat berbincang-bincang lagi pada kesempatan waktu depan lagi Bapak Bambang. Oh iya Pak, terima kasih Pak Nurdin atas bantuannya ataupun kita berbincang-bincang hari ini atau memberikan sharing kepada saya ilmu sehingga saya dapat melaksanakan pembelajaran atau merencanakan pembelajaran itu lebih berpusat pada peserta didik. Iya Bapak sama-sama. Terima kasih Bapak Bambang atas waktunya. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Pak Nurdin yang telah mengcoaching Pak Bambang. Oke, baik Pak Nurdin. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Pak Nurdin dengan Pak Bambang dengan coach ya, terkait dengan proses coachingnya tadi Pak. Jadi saya sudah ada catatan-catatan atas apa yang saya observasi tadi. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal ini Pak. Boleh ya Pak ya? Boleh Bapak, silakan. Baik Pak Nurdin, untuk pertanyaan yang pertama ini, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coachingnya Bapak tadi? Ya, baik Bapak. Untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach ya Bapak. Lalu kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bapak. Oke, jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya Pak. Jadi catatan saya tadi Bapak sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan, yaitu pada saat ngobrol tadi sudah merasa setara, tidak ada perbedaan strata antara si coach dengan coach. Juga Bapak sudah ada proses kreatif di mana Bapak tadi sudah berusaha menggali aktivitas dari seorang coach tadi untuk menyampaikan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian juga Pak Nurdin tadi mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari Pak Bambang tadi sebagai coachnya. Dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan di observasi yang sudah disampaikan tadi, yang mana Bapak menyampaikan dua hal, yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, jadi dari catatan yang sudah saya tuliskan tadi Pak terlaksana dengan baik ya. Yang penting dari proses tadi saya juga mencatat bahwasannya Bapak sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana tadi Bapak memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, juga kemudian ada rencana yang diutarakan atau disampaikan tadi, serta tanggung jawabnya. Nah, alhamdulillah gambaran secara umum dari catatan saya tadi, Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik sekali. Luar biasa Pak Nurdin. Nah, ini yang pertanyaan terakhir ini Pak. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih Pak, menurut Bapak kira-kira
kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching tadi? Jadi begini Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh yang mana mungkin coachnya tadi merasa ada sedikit gimana ya, unek-unek lah gitu ya, unek-unek. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satu teknik stop agar beliau lebih rileks, lebih santai, lebih nyaman untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahannya tersebut, Bapak. Baik, Pak Nurdin, kehadiran penuh ya tadi Pak menjadi harapan Bapak agar bisa dikembangkan di kemudian hari pada saat melakukan coaching. Oke, saya berdoa mudah-mudahan teknik ini bisa segera Bapak kembangkan secara maksimal, dan saya berharap juga proses ini menjadi bekal untuk Bapak nantinya ke depan memberikan coaching sesuai dengan harapan yang diharapkan paradigma coaching. Nah, jadi terima kasih Pak Nurdin atas waktunya, proses yang sangat luar biasa ini Pak ya. Juga Bapak bisa memberikan coaching yang sangat bagus dan proses selanjutnya. Baik Pak Nurdin, terima kasih. Mungkin saya kira cukup untuk proses observasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Nurdin dan kepada Pak Bambang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurdin. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Pak Bambang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah luar biasa, Bapak. Baik, Pak Bambang. Sebelum kita memulai proses coachingnya, jadi saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coaching nanti ya. Namun sebelum Bapak memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam proses observasi nanti. Jadi agar Bapak juga tahu, rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip menjadi seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak melakukan sebuah coaching, jangan lupa juga mengajukan alur dari Tirta. Alur Tirta yaitu ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya Bapak ya, rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan adalah mengamati Bapak nanti. Bagaimana Bapak, sudah bisa dipahami? Insya Allah bisa Pak. Baik Bapak, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bapak? Boleh Pak, boleh. Boleh, baik Bapak Bambang. Untuk pertanyaan yang pertama ini Bapak, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini nanti Bapak? Nah, untuk rubrik yang saya ingin kembangkan yaitu ada dua Pak, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Luar biasa. Jadi Bapak menggunakan dua teknik, yaitu mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini Bapak, kira-kira bagian dari kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti Bapak? Ya, nanti saya akan kompetisikan ada spesifik ini adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi
dan kemudian nanti koci saya dapat menemukan sesuatu solusi yang tepat atas permasalahan yang dia temui. Baik Bapak, bagus sekali. Mendengar aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang koci nantinya ya Bapak ya. Untuk pertanyaan yang terakhir ini, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih? Yang kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan Bapak nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama adalah nanti dalam koci saya menggunakan alur tirta. Bisa menggali ide-ide dari koci itu sendiri dan beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Wah, baik sekali. Baik, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi tirta dan kemudian ide-ide dan solusi yang dikoci bisa terjalin dengan sangat maksimal ya Bapak ya, sehingga dapat tercapai dalam percakapan nantinya. Hanya itu Bapak yang ingin saya sampaikan. Selebihnya setelah ini Bapak silakan bisa memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti dapat berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang Bapak tentukan nanti. Terima kasih Bapak, sudah siap? Siap Pak. Baik, silakan dimulai proses coachingnya Bapak. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin atas pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Pak Bambang. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, tapi ada yang mengganjal di dalam hati Pak. Kira-kira kendala seperti apa yang mengganjal hati Ibu Ira ini? Saya cerita saja ya Pak ya. Iya, ini Pak, saya itu mengajar di kelas 11 ya Pak ya. Ada satu siswa saya akhir-akhir ini jarang masuk di pelajaran saya Pak. Saya tanya temennya, kata temennya sebelumnya dia masuk Bu di pelajaran yang sebelumnya kan, tapi giliran di pelajaran saya dia tidak masuk Pak. Oh, jadi pada saat pembelajaran sebelumnya murid tersebut masuk, dan selanjutnya pada saat jam ibu anak tersebut katakanlah tidak hadir atau bolos mungkin Bu ya? Iya Pak. Nah, jadi pada percakapan hari ini kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan tersebut, harapkan dari percakapan ini? Saya harapkan saya mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi ini Pak. Jadi kira-kira dari harapan tersebut dalam percakapan ini sehingga kedepannya mengetahui penyebabnya. Jadi dari permasalahan Ibu ini apa kira penyebabnya Bu? Mungkin gaya belajar saya atau metode pembelajaran saya itu tidak sesuai dengan minat anak tersebut mungkin Pak. Dari permasalahan tersebut, kondisi apalah yang ingin Ibu inginkan dalam pada pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu? Mungkin saya akan merubah metode pembelajaran saya Pak ke depannya supaya si anak ini bisa masuk lagi di pelajaran saya. Jadi akan menggunakan atau merubah metode. Jadi metode seperti apa yang ingin Ibu kembangkan atau terapkan? Metode pembelajaran berdiferensiasi Pak, sepertinya yang akan saya kembangkan ke depannya. Oh, jadi pembelajaran bervariasi ya Bu ya? Iya Pak. Selanjutnya kira-kira dalam pembelajaran Ibu itu dalam ranting
angka itu di skala berapa lah Bu, dari 1 sampai 10? Kalau skalanya mungkin sebelumnya itu 5, Pak. Oh, jadi 5. Jadi seperti itu ya Bu ya. Iya. Selanjutnya, setelah itu pembelajaran diferensiasi, Ibu akan mencapai kondisi ideal yang pernah Ibu terapkan setelah diskusi tadi. Kira-kira berapa skalanya yang ingin dicapai? Skalanya yang ingin saya capai bisa di skala 7 atau 8. Oh, jadi meningkat lah Bu ya, dari mungkin disampaikan 5 naik ke 8. Itu bagus sekali Bu, kita ada usaha tersebut. Iya, Pak. Setelah itu, kira-kira rencana yang ingin dilakukan terkait permasalahan tersebut yang Ibu Temer yang ceritakan tadi itu apa Bu? Ya tadi Pak, saya ingin menerapkan metode berdiferensiasi supaya kedepannya kan bisa ada perubahan dari apa yang saya ajarkan. Semoga saja si anak tersebut bisa masuk di pelajaran saya. Soalnya saya sempat tanya di guru lain, si anak tersebut masuk nggak di pelajaran mereka. Terus ada satu guru PJOK yang menjawab kalau si anak tersebut malah rajin masuk di pelajaran PJOK. Malah dia itu ikut lomba futsal, menang Pak, seperti itu. Jadi pada saat khususnya pembelajaran olahraga, anak tersebut aktif lah Bu, ataupun bisa bahkan mengikuti perlombaan yang diadakan oleh guru PJOK. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kira-kira Ibu Ira itu membutuhkan berapa waktu untuk merubah pembelajaran tersebut, untuk mengatasi masalah tersebut lah? Waktu bisa 1 atau 2 minggu Pak. Jadi kira-kira waktu 1 sampai 2 minggu ya Bu ya? Iya Pak. Selanjutnya, komitmen apa yang Ibu akan lakukan agar rencana tersebut dapat berjalan dengan baik Bu? Yang pastinya saya harus belajar tentang metode berdiferensiasi itu dan menerapkan pembelajaran itu di kelas Pak. Supaya ada perubahan kan di kelas. Ya, jadi akan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Terus kira-kira saat penerapan, Bu Novi membutuhkan dukungan dari siapa saja Bu? Yang pastinya semua warga belajar Pak. Jadi warga belajar yang akan membantu Ibu lah ya. Iya. Baiklah Bu, saya senang sekali untuk hari ini. Semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan terlaksana Ibu ya. Amin. Terima kasih Pak. Oh ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baik Pak Bambang. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Pak Bambang bersama Ibu Ira. Sangat luar biasa tadi ya Pak Bambang. Yang terkait proses coaching tadi. Jadi sudah ada catatan. Namun sebelum saya sampaikan ini Bapak, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bapak? Boleh Pak, boleh. Baik Bapak, ini apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi Bapak? Yang saya lakukan coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot kepada coach Pak. Wah ya, jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi catatan saya Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan, yaitu pada saat ngobrol tadi sudah merasa setara,
tidak ada perbedaan strata. Juga Bapak sudah ada proses kreatif di mana Bapak mau berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk menyampaikan beberapa solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian juga Bapak mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi diri seorang coach, dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan di prasupervisi tadi, yang mana Bapak menyampaikan ada 2 hal, yaitu ada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya tuliskan sudah terlaksana dengan baik Bapak ya. Yang penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwasanya Bapak sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana Bapak tadi sudah mulai dengan adanya tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah, gambaran secara umum dari catatan saya tadi Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik ya Bapak. Ya, Pak. Luar biasa. Iya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Bapak ya. Ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, menurut Bapak, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Bapak? Masalah kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh, yang mana kemungkinan coach tidak merasa ada sedikit unek-unek begitu ya. Kemudian seharusnya mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga pada saat itu pada pelaksanaan coaching itu menggunakan salah satunya teknik stop agar beliau terasa nyaman. Wah, baik Bapak, kehadiran penuh ya Pak ya, atau present. Ya. Menjadi harapan Bapak agar bisa dikembangkan ya Bapak ya. Ya, saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Bapak maksimalkan pada diri Bapak, tidak hanya untuk diri sendiri namun untuk orang lain, agar kita dapat memberikan pelayanan coaching terhadap coach lebih baik. Dan saya berharap juga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak yang nantinya kedepannya dalam memberikan proses coaching juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach. Bapak tetap berpegang teguh pada alur tirta ya Bapak ya. Ya. Jadi alur tirtanya tetap dilaksanakan terus ya Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya, proses yang sangat luar biasa, dan juga semoga dapat berdampak bagus untuk proses selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri Bapak Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin. Sama-sama Pak Bambang.